Teruskan dulu ayatnya. Was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, sampai ayat 5. Allahu akbar. Ini kuncinya. Was-sabihati di sini masih pakai qasam. Sabihati sabha. Setelah itu pakai fa litertib. Fas-sabiqati sabqa, pakai fa. Fas-sabiqati sabqa. Setelah itu apa? Fal-mudabbirati amra. Fal-mudabbirati amra. Dah sampai sini, sampai ayat 5. Ini kuncinya. Ini sindiran halus dan tajam sekali. Siapa orang-orang yang akan dicabut dengan lembut, dipisahkan dari kehidupan dunia yang mungkin dia alami keras. Jadi menariknya begini, ada orang-orang yang saat hidup di dunianya ini mungkin mengalami kejadian yang keras, tidak mengenakan, kasar dan sebagainya. Tapi ketika meninggal lembut sekali, halus, dan bahkan viral dia di alam langit. Bagaimana orang-orang ini kemuliaannya? Allah contohkan lewat tugasnya malaikat. Selain yang mencabut nyawa dengan 2 sifat ini, kata Allah, aku tugaskan juga dengan 3 tipikal pokok malaikat. Nah, 3 inilah sebetulnya sebagai isyarat karakter amal untuk kita demi menjemput kematian yang husnul khatimah. Sabihati sabha, aku bersumpah, aku juga siapkan malaikat yang tugasnya hanya bertasbih saja, dengan cepat, dengan indah, dengan kuat. Oke, pelan-pelan. Teman-teman masih ingat gak waktu saya sampaikan tadi dibuka di awal mukaddimah? Ibadah itu ada yang sifatnya apa yang pertama? Ritual. Nah, ritual ini digambarkan di Qur'annya dengan kata-kata tasbih. Tasbih. Ibadah dalam bentuk ritual itu digambarkan di Al-Qur'annya dalam bentuk apa? Tasbih. Nah, menariknya apa? Semua alam ini diciptakan oleh Allah itu untuk bertasbih. Buka Quran surah 17 ayat ke-44. Quran surah 17 Al-Isra ayat 44. Dan tempatnya pun di surah ke-17 Al-Isra. 17 rakaat. Peristiwa Isra. Isra kan peristiwa yang didapatkan dari Isra dan Mi'raj itu kan salat kan? Nah, salat itu teman-teman sekalian itu gambaran tasbih untuk kita. Malaikat juga bertasbih. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Ada? Hah? Wa in min syai'in, terus tuh, dapat. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u. Semua yang ada di alam langit bertasbih kepada Allah. Wal ard, dan yang di bumi bertasbih. Kalau antum baca tafsirnya, ini misal yang banyak didapatkan tafsir Ibnu Katsir misalnya, yang agak banyak riwayat di situ. Itu ngambilnya dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Katsir banyak ngambil dari situ. Yang tafsir riwayat ya. Kalau yang mau pendek-pendek Jalalain, Tanwirul Mikbas itu pendek-pendek. Kalau mau ngambil tafsir riwayat tentang ayat ini, silahkan lihat. Itu akan mengambil satu riwayat di Mu'jam At-Tabrani, riwayat dari Abdurrahman bin Qutr. Ya, Abdurrahman bin Qutr ini meriwayatkan satu hal saat peristiwa Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Nabi akan siap diberangkatkan antara Zamzam dan Maqam. Jadi ada Maqam Ibrahim, ada Zamzam, di antaranya itu ya dekat itu disiapkan berangkat. Dari mulai ke Masjidil Aqsa, naik kemudian ke langit. Itu apa komentar Nabi setelah turun? Saya mendengar malaikat semua bertasbih, bersahut-sahutan bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, alam langit. Ya. Kalau Anda baca riwayatnya setelah itu di tafsirnya, teruskan tafsirnya sampai ke bawah, Anda akan temukan Allahu Akbar. Ini babnya iman ya. Maaf, babnya iman. Pembuktiannya saat sakaratul maut. Kenapa Anda, saya, kita sering mendengar kalau makan itu sampai akhirnya? Mungkin di situ ada berkahnya. Pernah dengar? Ya kan? Karena setiap makanan dan minuman yang kita makan dan minum itu sekalipun kita konsumsi dia masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayatnya ada. Baca tafsirnya. Ini bukan saya pribadi, bukan. Ngaji tafsirnya, lihat. Sampai makanan yang akan yukal dimakan itu masih bertasbih sebelum dimakan. Itu sebabnya kita nyari berkahnya. Ya. Saya kalau minum tuh ada nggak habis, orang datang rebutan. Kenapa nyari berkahnya? Saya bilang udah saya habisin berkahnya tadi. Canda aja. Itu gambaran. Nah, singkatnya tasbih itu gambaran dari ibadah. Inti sholat itu kan di ruku dan sujud. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar. Ya, inti sholat itu, inti paling pokoknya dari sekian rukun sholat itu di ruku dan sujudnya. Sebagai penghambaan kita kepada Allah, ruku dan sujud. Ruku dan sujud itu intinya tasbih.
Coba lihat saat ruku baca apa? Subhana rabbiyal azim, tasbih. Saat sujud subhana rabbiyal, intinya tasbih. Di tasbih itu jangan diartikan subhanallah saja, bukan. Tasbih itu kata atau kalimat singkat yang mewakili sifat-sifat ibadah kita kepada Allah dalam bentuk ritual. Jelas? Makanya kalau kita kurang dalam sholat tasbihnya, kurang maksimal ibadah ritual, kurang ruku khusyuk di dalamnya, kurang khusyuk dalam sujudnya, itulah sebabnya kenapa setelah sholat kita istighfar dulu. Setelah istighfar tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu diantara hikmahnya. Jadi bukan cuma bacaan, ada maknanya. Intinya apa dengan kalimat ini? Tusabbihu lahu as-samawatu as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Kaitkan dengan wasabihati sabha. Aku bersumpah, malaikat saja ada yang aku buat untuk tasbih semuanya. Masa manusia gak mau tasbih?